Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ketemu kembali kita pada mata kuliah Mass Media Communication. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang radio ya. Bagaimana sih radio dan apa sih lika-liku dari pekerjaan di bidang radio. Seperti itulah kira-kira topik kita kesempatan kali ini ya. Oke, kita masuk pada topiknya. Yang pertama kita akan mencoba membahas kenapa sih orang masih menggunakan radio ya? Padahal saat sekarang ini dunia sudah sungguh sangat berkembang, tetapi radio atau perkembangan radio itu masih sungguh berkembang. Oke, ya. Yang pertama itu alasannya adalah portable. Portable itu radio itu bisa di mana-mana. Jadi misalnya kadang-kadang radio itu bisa diprogram di handphone kita, kadang-kadang juga ada di tape kita. Nah, misalnya apa lagi? Di program-program yang kecil-kecil, ya, alat-alat teknologi kecil-kecil itu biasanya ada. Jadi handphone sendiri. Jadi radio itu memiliki jumlah data yang tidak begitu berat, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam alat-alat teknologi yang sungguh berkembang saat sekarang. Akibatnya apa? Di mana-mana bisa kita mendengarkan radio. Oke, jadi radio ini bisa dibawa ke mana-mana, di mana saja, dan semua perangkat dari teknologi itu sudah bisa menggunakan radio ya, karena memang diberikan akses untuk itu. Selanjutnya, kenapa sih orang masih suka mendengarkan radio? Dan radio ini memang free, ya, gratis ya. Jadi tidak berbayar. Sungguh banyak sekali saat sekarang ini ada begitu banyak frekuensi radio yang berkembang, bahkan tidak hanya yang pemerintah punya, tetapi yang swasta juga sungguh sangat berkembang sekali. Di mana-mana kita bisa mendengarkan siaran radio dengan frekuensi yang baik, ya, dengan suara yang jelas, dan bisa kita menikmatinya. Jadi tidak ada bayar membayar ya. Tapi kalau kita tengok misalnya siaran-siaran yang lain itu sepertinya sungguh membutuhkan biaya yang cukup besar lah ya. Misalnya ketika kita ingin membaca koran, tentu harus menggunakan kita beli dulu ya, majalah jangan tanya lagi, itu mahal harganya ya. Tapi kalau kita radio itu sungguh sangat gratis sekali, dan kita juga tidak membutuhkan banyak biaya untuk itu ya. Selanjutnya ada adaptable. Adaptable itu artinya radio itu lebih beradaptasi dia. Jadi adaptasi radio itu berkembang dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat awal-awalnya radio itu temanya itu sungguh sangat monoton ya, kadang-kadang lebih hanya kepada bidang pemerintah saja. Lambat laun itu sekarang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemirsanya atau pendengarnya. Misalnya ada bicara tentang lagu, ada film, ada juga misalnya musik-musik, ada aja musik lama, musik baru, ada juga membahas tentang ya masalah pribadi, ada juga tentang cerita, ada juga anak-anak, begitu banyak perkembangannya. Jadi radio itu dia beradaptasi dengan perkembangan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya radio itu sampai sekarang masih bertahan dia, karena mampu mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Selanjutnya, radio itu bersifat inklusif bukan eksklusif. Jadi radio itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jangan salah kita bahwasanya apakah itu orang kaya juga tidak mendengarkan radio. Orang kaya itu juga mendengarkan radio, tapi walaupun diperuntukkan level radio itu adalah inklusif untuk golongan kelas bawah, tetapi orang juga kelas atas juga mendengarkan radio seperti itu. Kenapa radio itu bersifat inklusif? Karena memang diharapkan seluruh masyarakat itu paling tidak mereka mendapatkan informasi dari radio di mana saja. Mungkin kalau kita bicara koran, aksesnya mungkin terbatas, bagi yang di pulau mungkin terbatas untuk mendapatkan akses koran ataupun majalah. Tapi kalau radio itu bisa dinikmati.
dengan frekuensi tertentu ya, karena memang pemerintah kita sudah memiliki frekuensi yang sungguh sangat baik sekali ya, apalagi yang negeri punya seperti RRI ya, itu sungguh sangat berkembang sekali kemampuan frekuensinya sehingga bisa diakses di mana saja, walaupun kita berada di bukit sendiri pun kita bisa untuk mendapatkan frekuensinya seperti itu. Jadi semua orang itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh radio seperti itu. Kenapa orang masih suka juga mendengarkan musik itu tadi, radio? Memang karena yang salah satu program sekarang itu adalah musik ya. Jadi memang kalau kita lihat, ketika kita berkendaraan mungkin kita mendengarkan lagu ya, jadi itulah radio itu, mereka menawarkan lagu-lagu yang memang sangat update sekali ya, yang lagu-lagu terbaru. Mereka bahas juga tentang artisnya, penyanyinya gitu ya, mereka bahas juga tentang keluarganya, dan ada juga banyak tentang discovery ya, temuan-temuan ya, bagaimana lagi radio itu bisa tertarik ya, misalnya tentang psikolog, misalnya tentang motivator. Jadi ada banyak temuan-temuan yang sekarang dicoba untuk dikembangkan oleh radio itu sendiri. Jadi radio itu juga tidak mau kalah dia dengan media-media informasi lainnya. Akibatnya apa? Banyak juga orang yang radio ini mendapatkan tempat tertentu di dalam hati manusia itu sendiri, ataupun pencinta ataupun penggemarnya. Jadi dengan adanya membahas musik ataupun misalnya seperti film, atau misalnya seperti diskusi gitu ya, itu akan membuat para pemirsanya itu memang mendapatkan perhatian yang penuh ya, dan juga bisa berinteraksi. Jadi radio ini kita bisa berinteraksi dengan para penyiarnya, mungkin sudah ada langganan yang tetapnya. Kita mendengarkan suara dari penyiar itu memang sungguh gitu ya, sungguh merasa bagus sekali. Kira seperti itulah dia. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang pekerjaan ya, jadi pekerjaan pada dunia radio ini ada yang pro, ada yang kontra ya. Mari kita bahas satu persatu. Kalau bagi kelompok yang pro, mereka mengatakan bahwasanya pekerjaan atau pekerja di bagian radio ini sungguh sangat fun, menyenangkan ya. Kenapa itu menyenangkan? Karena kita bisa mencurahkan perasaan kita. Kadang-kadang kita sebagai penyiar, kita berdiskusi gitu ya, kita bertemu dengan para penggemar kita mungkin dalam beberapa waktu tertentu gitu ya. Kita bisa bekerja sesuai dengan minat atau bakat yang kita miliki gitu ya. Jadi sungguh sangat menyenangkan, apalagi orang yang suka bicara, orang yang suka berdiskusi, maka bekerja di radio ini sungguh sangat menyenangkan bagi kita gitu ya. Jadi radio itu sungguh sangat menyenangkan bagi orang yang memang suka bicara, suka berdiskusi, suka sharing information, apalagi memang memiliki ide yang banyak gitu ya, kreativitas yang tinggi, maka bekerja radio itu sungguh sangat menyenangkan bagi mereka. Ada juga alasan mengatakan kenapa radio itu sungguh sangat bagus bekerja kita di radio. Karena bekerja di radio itu help to make people smile, karena bisa membantu orang tersenyum ataupun bahagia ya. Ada begitu banyak program-program di radio sendiri yang membahas masalah pribadi, ada juga motivasi gitu ya, ada waktu interaksi, dan ada musik yang menyesuaikan juga dengan moodnya pendengarnya. Jadi seolah-olah ketika seorang pendengar atau pemirsanya itu berdiskusi dengan penyiar radio, itu ada komunikasi, dan itu live didengarkan oleh radio seluruh lokasinya seperti itu, sehingga pendengarnya itu menjadi bahagia ya, senang mereka ya. Jadi mereka tertawa dengan adanya lucun-lucun yang disampaikan oleh penyiar radio itu, yang juga kocak-kocak, yang kreatif, sehingga
penyiar itu sendiri juga bahagia, ditambah dengan para penonton yang juga para pemirsa yang juga beragam ya. Ada beragam, bisa saja misalnya yang pop juga, yang minang juga, yang misalnya curhat juga, curcol juga. Jadi kita bisa membuat apa uh, orang itu tersenyum ya. Selanjutnya ada juga tentang masalah independen ya. Independen itu bebas. Jadi untuk bekerja di radio ini kita memang tidak terikat dengan apapun. Memang kita bekerja sesuai dengan apa yang kita sukai. Kita juga bisa ngatur waktu kita, jam berapa kita mau. Misalnya apakah kita siang atau malam atau kita pagi, ya tergantung dari waktu yang bisa kita lakukan, yang biasa kita sesuaikan. Jadi kita memang memiliki independen, dan ketika kita bicara di dalam program kita, ya kitalah yang mengatur seperti itu, bagaimana cara kita mengembangkannya. Hal ini sesuai dengan yang kreatif tadi. Jadi ketika kita sudah live dalam acara kita, kitalah yang berkreasi bagaimana cara membuat orang-orang ada begitu banyak atensi, yang menelpon kah, yang berinteraksi dengan kita ataupun bicara. Nah, inilah yang buat rating dari radio itu tinggi gitu ya. Jadi kreativitas dari seorang penyiar dan mendapatkan atensi dari beberapa penggemar, nah, ini sungguh sangat penting sekali. Jadi bekerja radio itu enaknya kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Tetapi hal yang penting itu jangan lupa kreativitas kita, karena kreativitas kita itulah yang menjadi syarat bahwasanya pendengar kita itu selalu menunggu acara kita. Selanjutnya mobility. Mobility itu mobilitas ya, bergeraknya dari radio ini sungguh sudah jauh ya. Jadi radio itu tidak hanya berada di kota tapi juga di desa ya. Jadi radio itu sampai ke pelosok pun radio sudah ada. Minimal masyarakat itu dapat mengakses berita itu di desa. Akibatnya apa? Pekerjaan radio atau menjadi radio itu tidak hanya di kota, di beberapa tempat di pelosok pun ada begitu banyak perusahaan tempat-tempat yang menggunakan jasa dari penyiar untuk mendapatkan akses berita seperti itu. Jadi radio swasta itu sungguh sangat membuka sekali kesempatan bekerja bagi para penyiar supaya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Jadi mobilitasnya itu sungguh sangat terjangkau sekali. Tapi kalau sebagian orang berpikir bahwasanya radio itu juga kurang tepat atau kurang layak untuk dijadikan sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena gaji ya, salary. Jadi memang gaji ini permasalahan yang agak begitu bermasalah kalau kita bekerja di bagian radio ya. Kadang-kadang radio itu kan juga dibayar berdasarkan dari ratingnya. Kalau radio itu kan bekerja dengan iklan yang masuk kepada radio itu sendiri ya. Jadi dengan banyaknya iklan ataupun banyak orang yang berinteraksi dengan radio itu, tentu semakin besar dia gaji yang didapatkan oleh penyiar seperti itu. Tapi seringkali itu agak susah dia. Jadi memang permasalahan gaji itu agak hal yang menjadi pertimbangan bagi seorang untuk berkarir di radio. Tapi jangan salah, ada begitu banyak penyiar televisi ataupun orang yang sukses itu dari radio itu menjadi orang terkenal juga ya. Jadi kemampuan mereka memiliki suara yang baik ya, cara mereka bertutur kata itu menjadi salah satu poin dalam proses bekerja. Jadi memang kalau kita memang bercita-cita untuk hanya bekerja di radio, memang itu gajinya memang ya kalau dibilang standar ya. Tapi ada juga beberapa radio swasta yang memang memberikan
gaji yang lumayan ya, tetapi tidak semua. Dan itu juga ditentukan oleh level penyiar dan juga ditentukan jam terbang dari penyiar sendiri serta radio itu sendiri. Selanjutnya juga rating stres, memang betul ya. Jadi di radio ini kadang-kadang ada begitu banyak interaksi yang terjadi. Kadang-kadang kita sendiri sebagai penyiar, ketika kita menjadi penyiar dan tiba pada waktu program kita, kadang-kadang kita memiliki masalah, sementara kita juga harus berinteraksi dengan para pemirsa kita. Kadang-kadang hal ini yang membuat kita agak bermasalah ya, stresnya agak lumayan tinggi. Kenapa? Karena seringkali beritanya itu secara live, kadang-kadang interaksinya itu live, dan itu harus fast respon, harus cepat dibalas gitu ya. Karena kok interaksinya by phone, kadang-kadang sekarang bisa juga pakai WhatsApp. Nah, itulah yang buat stres kadang-kadang dari penyiarnya itu bermasalah, kira itu ya. Selanjutnya ada lack of rest. Ya, ini semuanya tergantung sebenarnya apakah kita mau istirahat atau tidak ya. Kenapa orang agak kurang istirahat di radio? Karena itu tadi, masalah gaji tadi. Seringkali para penyiar itu mengambil durasi jam siar yang agak panjang ya, karena gaji tadi itu memang agak bermasalah, dia agak kurang, itu semuanya diambilnya waktu yang panjang. Jadi akibatnya apa? Waktu istirahat itu agak berkurang kita ya. Kadang-kadang ada begitu banyak juga komunitas-komunitas radio gitu ya, komunitas-komunitas bersama para pemirsanya itu, para pendengarnya itu sendiri. Akibatnya apa? Kita seringkali nongkrong di sana, menghabiskan waktu di radio itu sendiri ya. Itu mengakibatkan kita agak kurang istirahat seperti itu. Oke, sekarang kita akan bicara tentang salah satu jenis pekerjaan yang ada di radio, yaitu how to be a radio broadcaster. Maksudnya apa? Bagaimana kita menjadi seorang penyiar radio? Apa yang harus kita lakukan pada pekerjaan ini? Yang pertama, on time. Jadi sifat kita atau perangai kita, penyiar radio itu harus on time. Jadi sebenarnya tidak hanya radio saja, tapi radio ini dia kan sifatnya live, langsung ya. Itu sebabnya kita harus on time, tepat waktu kita dalam bekerja itu ya. Ketika waktu kita sudah mulai, itu langsung dia bekerja seperti itu. Selanjutnya, comfortable with social media. Ini yang perkembangan saat sekarang ini. Kita harus bisa berinteraksi ataupun mendapatkan informasi dengan berbagai macam sosial media. Saat sekarang ini banyak sekali radio itu yang sudah menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp, ada juga yang i-nya, ada elektroniknya gitu ya, ada juga yang by phone. Jadi sekarang itu kalau kita tidak punya media sosial atau tidak bisa berinteraksi dengan sosial media, itu sungguh bermasalah juga ya. Oke. Next, engage with audience, artinya apa? Seorang penyiar radio itu atau broadcaster itu dia harus kenal, kalau bisa hafal dia suara dari pemirsanya itu menunjukkan bahwasanya dia memang sangat antusias atau kenal dengan audiensnya itu. Jadi kita akan selalu mengikuti acara-acara dari komunitas kita gitu ya. Kita akan mendapatkan atensi dari audiens kita atau pendengar kita. Jadi paham kita apa yang mereka rasakan gitu ya, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Jadi kita tuh harus dekat sama pendengar kita itu. Courteous and polite ini lebih kepada sifat yang tadi ya, sopan dan menjunjung harga diri. Ini penting sekali. Walaupun kita merasa dekat dengan pendengar kita, tetapi ingat kesopanan selalu berada paling utama, yang paling penting ya. Harga diri dan aturan-aturan dalam proses berkomunikasi itu perlu kita jaga. Karena nanti dengan dua hal ini, maka nanti kita berkomunikasi kita akan lancar ya. Semua orang itu sungguh sangat menyukai kalau dia dihargai seperti itu, siapapun orangnya,
orang miskin kah, orang kayanya, yang penting itu adalah penghargaan. Walaupun nanti kita merasa dekat dengan apa penyiar kita, nah, ya kita harus menjadi orang yang sopan ya, karena dengan nada sopan kita bisa menjadi penyiar yang baik ya. Kita akan dikenal oleh audiens kita atau pemirsa kita. Next, kita juga share your life. Nah, ini seringkali terjadi ya, kalau kita menjadi seorang radio broadcaster itu kita seringkali curhat ya bersama pendengar kita ya. Nah, pendengar kita kadang-kadang kita mendapatkan pula bahan-bahan yang memang sesuai dengan yang kita miliki. Kadang-kadang untuk mengisi beberapa momen sebelum lagu itu dimulai ya, kita bercerita tentang kegiatan kita sehari-hari ya, itu hal yang standar saja. Memang akan kita bicara tentang kehidupan pribadi kita, tapi ya pandai-pandailah kita dalam berbicara ya, berkomunikasi ya. Memang tidak semua juga kehidupan pribadi kita itu perlu diumbar. Kadang-kadang juga pendengar kita itu ya seperti itu, ada juga yang bandelnya, ada juga yang yang seriusnya gitu ya, itu gantung juga. Pandailah kita menjadi seorang penyiar seperti itu. Hal ini juga terkait dengan poin don't take yourself seriously. Ini penting ya. Menjadi seorang penyiar radio kita tidak bisa harus serius ya. Kadang-kadang kita harus tahu pemirsa kita itu beragam dia, dengan memiliki kemampuan latar belakang pendidikan yang beragam. Ada yang mungkin tidak sekolah, ada yang sekolah, ada juga yang sama SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah seperti itu. Mungkin ada juga pejabat. Jadi ada begitu banyak poin-poin yang harus kita pertimbangkan. Jangan terlalu anggap serius hal jika memang itu sungguh sangat seandainya ada yang tidak berterima pada diri kita. Jadi anggaplah itu tidak lebih dari sebuah pertemanan, cara mereka untuk mendapatkan atensi dari kita, mendapatkan perhatian daripada kita. Kita pun seperti itu dia ya. Oke. Selanjutnya tell powerful stories. Jadi kita seringkali menyampaikan sebuah cerita-cerita lah ya. Kisah-kisah ini seringkali terjadi. Ini biasanya sebelum kita mulai acara, kita akan mencoba menyampaikan dulu cerita-cerita ataupun pengantar atau prolog gitu ya, untuk supaya menggiring pendengar kita untuk mendapatkan perhatian mereka. Jadi kita bercerita itu hal yang biasa. Jadi kemampuan untuk menceritakan sesuatu, membuat menggugah perasaan dari orang lain itu penting sekali untuk menjadi seorang penyiar radio. Selanjutnya ada personable and genuine. Jadi kita harus memiliki ciri khas. Inilah yang menjadi gaji ya. Kadang-kadang seseorang yang memiliki karisma yang berbeda, cara yang berbeda, inilah akan menjadi diingat selalu oleh si pendengar ya. Kadang-kadang orang yang mendapatkan rating bagus ya, belum tentu orang yang lama juga, belum tentu orang yang baru juga ya. Jadi penyiar radio kita harus menjadi personable. Artinya apa? Harus memiliki sebuah ciri khas tertentu. Jadi ketika kita bicara, orang akan atau pendengar tuh langsung tahu bahwasanya inilah kita. Rupanya dialah kita yang menjadi lagi on airnya, kira seperti itu lah ya. Nah, genuine, rendah hati juga ya. Oke, jadi walaupun kita bersifat keakuan, tetapi kita juga harus rendah hati, tidak boleh sombong gitu ya. Karena walaupun nanti kita akan dikenal oleh seluruh para pendengar kita, tetapi kita juga tak menghargai semua orang dan juga rekan-rekan kita sama penyiar. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin menjadi seorang penyiar radio, pastikanlah kita memang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengalaman ataupun mendapatkan ilmu yang banyak. Karena dengan ilmu yang banyak, mendapatkan informasi yang banyak, itu akan memudahkan kita dalam bicara dan bisa berkomunikasi dengan baik bersama dari pendengar kita ya. Jadi kalau kita memiliki banyak informasi, itu akan memudahkan kita nyambung ceritanya itu ya. Oke, kira-kira seperti itu topik kita untuk kali ini, bagaimana menjadi seorang radio broadcaster ya.
Hey, thank you for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.